Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran nahwu dasar, kunci ilmu nahwu. Di hari ini kita setelah selesai kemarin membahas penyakit yang masuk pada fi'il, maka kita sekarang akan fokus pada isim sampai akhir kitab. Kita akan fokus pada isim sampai akhir kitab. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan penyakit, ada dua bab pendahuluan yang perlu kita tahu. Karena disebabkan nanti ada kaitannya dengannya. Misalnya nanti ya di bab fa'il akan disebutkan kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya harus muannas. Kita perlu tahu apa itu mudzakkar, apa itu muannas. Maka di sini ada bab untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian nanti ada pembahasan di dalam kalau ma'rifah maka harus ikut ke ma'rifah. Kalau nakiro harus ikut ke nakiro. Paham kan? Atau nanti kata yang seperti ini harus nakiro. Misalnya di pembahasan hal harus nakiro. Sementara sahibul halnya harus ma'rifah. Harus kita tahu dulu sebelum masuk ke sana. Apa itu ma'rifah? Apa itu nakiro? Paham kan? Sebelum kita nanti masuk di pembahasan di dalam. Oleh karena itu dua bab ini adalah bukan pembahasan penyakit, tapi pendukung terhadap penyakit yang di dalam. Dua bab ini, dua bab sebagai pendahuluan untuk isim. Lihat babul ma'rifati wan nakirah. Bab tentang ma'rifah dan nakirah. Ingat ini bukan penyakit, pendahuluannya saja. Bab tentang ma'rifah dan nakirah. Kalau nanti disebut ini ma'rifah, apa itu? Ini nakirah, apa itu? Nah, di sini dulu dikasih tahu. An-nakirah, nakirah adalah, perhatikan baik-baik, kan ini juga nanti sangat berguna dalam baca kitab gundul. Sangat berguna dalam baca kitab gundul. Kan nanti ada kaidah terkait dengan nakirah ma'rifah. Jadi antum harus pahami baik-baik bagaimana itu nakirah, bagaimana itu ma'rifah. An-nakirah. Pertama nakirah. An-nakirah tu nakirah adalah hiyal ismul maudu'u li syai'in ghairi muayyanin. Nakirah adalah isim yang diletakkan li syai'in untuk sesuatu yang ghair muayyan, tidak tertentu. Nakiro adalah isim. Jadi kalau dibilang nakiro pasti isim. Tidak ada fiil dibilang nakiro. Tidak ada huruf dibilang nakiro. Kalau dibilang ini nakiro, pertama isim. Isim. Yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Ini pengertiannya, bahasa kita satu kata. Nakiro itu adalah umum. Jadi ada kata dalam bahasa Arab, kata umum. Penggunaannya. Satu kata bisa untuk banyak. Dicontoh dulu, contoh. Misal, contoh. Rojulun. Apa artinya rojulun? Seorang laki-laki dewasa. Semua laki-laki dewasa kita bilang rojul. Paham ini? Ya, kita bilang apa? Rojul. Kita bilang misalnya Aldi, rojul. Mas, rojul. Ya, Bule, rojul. Paham ini kan? Ubaid, Tanwir, rojul. Semua antum ini rojul. Berarti kata rojul ini apa? Bahasa kitanya kata umum. Tapi bahasa Arabnya apa? Kan bahasa Arab tidak ada dibilang umum khusus. Itu bahasa Indo. Bahasa Arabnya apa? Nakiro. Jadi kenali istilahnya.
satu kata yang bisa digunakan untuk banyak dibilang nakiro. Nakiro. Contoh juga waladun, seorang anak laki-laki. Semua anak laki-laki dibilang walad. Dibilang apa? Walad. Nabiyun, seorang nabi. Setiap dikatakan nabi itu bisa diucapkan. Misalnya Nabi Muhammad dibilang nabi. Ya kan? Nabi Musa dibilang nabi. Nabi Isa dibilang nabi. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Berarti ini kata ini penggunaannya apa? Umum. Disebut dalam istilah bahasa Arab apa? Nakiro. Perhatikan istilahnya. Nakiro. Nakiro. Itu contoh. Sekarang ma'rifah itu apa? Berikutnya al-ma'rifah wa anwa'uha. Ma'rifah dan jenisnya. Ini lawannya. Kalau antum paham nakiro, insya Allah ini dipahami. Lawannya adalah al-ma'rifah. Sekaligus jenisnya. Al-ma'rifah sementara ma'rifah adalah huwal ismul maudu'u li syai'in mu'ayyan. Dia adalah isim yang diletakkan, digunakan untuk sesuatu yang tertentu. Jadi tidak umum, tapi sesuatu yang tertentu. Berarti ma'rifah ini kata khusus. Kata khusus. Contoh, misal Muhammad. Nah, ketika saya bilang ini Muhammad, berarti ya digunakan untuk seorang bernama Muhammad. Tidak mencakup laki-laki yang lain. Tidak mencakup Zaid, tidak mencakup Bakar. Khusus Muhammad. Aisyah tuh, ya khusus seorang yang bernama Aisyah. Abuka, bapak kamu. Kalau dibilang bapak kamu, khusus atau umum? Khusus, kan dibilang bapak kamu. Bukan bapaknya dia, bukan bapaknya saya. Paham ini kan? Kan kamu, bapaknya kamu. Jelas ini? Jelas ya? Sudah paham ini perbedaan antara nakiro dan ma'rifah? Jadi kalau nakiro, kata yang penggunaannya umum. Satu untuk semua. Kalau ma'rifah, kata yang penggunaannya apa? Khusus. Per orang. Per orang. Paham kan? Ini yang disebutkan. Sekarang pembahasan berikutnya jenisnya. Yang punya jenis itu hanya ma'rifah. Artinya nanti selain ma'rifah, antum langsung bilang ini nakiro. Jadi jangan hafal nakiro. Apa saja kata nakiro. Enggak, hafal apa saja kata ma'rifah. Karena kalau antum hafal kata ma'rifah, otomatis kata nakiro sudah terhafal. Jadi hafal lawannya. Sekarang, jenis ma'rifah yang pertama, ad-domir. Ini kedua kalinya lewat. Dah? Domir. Ternyata itu domir ma'rifah. Kalau antum dapat domir, kata ganti ma'rifah. Ini kedua kalinya lewat. Kita pernah lewat dia di mana? Di pembahasan isim yang mabni. Itu kan domir mabni. Tidak akan pernah berubah harokat akhirnya. Ternyata di samping dia mabni, dia juga apa? Ma'rifah. Paham? Waktu di sana dulu ana janjikan. Nanti akan ada semua domir yang mabni itu. Paham kan? Di sini maksudnya. Lihat pengertiannya dulu domir. Huwa ma dalla ala mutakallim. Domir itu dia adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim. Yang berbicara orang pertama. Au mukhatab atau yang diajak bicara orang kedua. Au ghaib atau yang dibicarakan orang ketiga. Namanya domir, kata ganti. Bisa untuk menggantikan orang pertama, saya, kami, orang pertama. Atau orang kedua, kamu. Atau orang ketiga, dia. Paham kan? Adapun lafaz-lafaznya, mitul contoh, dikasih semua di sini. Ya. Ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antunna, huwa huma hum, hiya huma hunna. Inilah dibilang domir dan hukumnya mabni. Jadi kalau antum hubungkan yang lalu berarti huwa, tidak pernah berubah.
Selalu huwa, tidak pernah huwu, huwi. Paham ini? Selalu huwa. Huma mabni, hum mabni, hiya mabni, huma mabni, hunna mabni, anta mabni, antuma mabni, antum mabni, anti mabni, antuma mabni, antunna mabni, ana mabni, nahnu mabni. Artinya kenapa kita nyatakan seperti itu? Kita dapat dimanapun nanti begitu bacaannya. Tidak pernah berubah. Dimanapun nanti kita dapat dalam kitab, seperti itu bacaannya. Itu ilmu yang sebelumnya. Nah, untuk tahap ini adalah ternyata lafaz-lafaz ini hukumnya apa? Ma'rifah. Kan betul kan? Ketika saya bilang ana, saya, berarti kan khusus. Kami, khusus. Kan begitu kan? Dia, berarti apa? Khusus. Kamu, kan khusus. Paham kan? Jadi secara lafaz mabni. Secara kandungan ma'rifah. Karena pembicaraan ma'rifah ini kandungannya. Ini penggunaannya khusus atau umum. Dipahami ini kan? Ini yang pertama dan mudah insya Allah. Kenali saja. Namanya domir. Itu hukumnya mabni terus hukumnya ma'rifah. Iya. Nanti di kitab-kitab yang berikutnya lagi akan dirinci lebih jauh. Domir itu nanti ada bentuk-bentuknya. Ini salah satu bentuknya. Nanti kan di kitab yang lebih tinggi, domir itu bisa terpisah, bisa bersambung. Itu di lebih tinggi lagi. Ini cukup kita kenal dua perkara. Namanya domir, mabni. Namanya domir, ma'rifah. Paham kan? Rinciannya kita akan dapat di kitab berikutnya lagi insya Allah. Jelas ya? Selesai. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, kata yang ma'rifah. Al-alam. Al-alam di fathah ainnya. Bukan di kasro. Karena kalau di kasro ilm. Kalau ilm, ilmu. Kalau ini al-alam, nama. Di antara kata yang ma'rifah adalah nama. Tahu nama kan? Nama orang ataupun nama hewan. Semua nama ma'rifah. Bahkan kata para ulama bahasa, nama tempat. Sekalipun ma'rifah. Dipahami ini? Misalnya tadi nama-nama kita semua. Ya, ada Ubaid, ada Nabin, ada Siddiq, ya, ada Aldi. Semua nama tempat juga. Makassar, Jawa, itu ma'rifah. Makkah, Madinah, ma'rifah. Bahkan kalau ada hewan dikasih nama, ma'rifah. Paham Mundir? Misalnya Mundir, apa punya hewan Mundir? Ayam. Antum kasih nama apa ayamnya? Apa? Rabu. Oh Rembo. Baik. Iya. Dia kasih nama ayamnya Rembo. Sudah. Ma'rifah atau nakiro? Pokoknya ini semua nama. Semua nama. Ini untuk tahap awal. Karena kita baru dengar nama. Hukumnya. Nanti di buku lanjutan akan dirinci jenis-jenis nama. Jenis-jenis nama. Nah, ini cukup ditahu dari awal. Kalau dia nama, ma'rifah. Itu yang diingat. Kalau dia nama, ma'rifah. Jelas ini kan? Seperti contoh situ Muhammadun, Aisyatu, Abdullah. Artinya namanya satu kata atau dua kata. Atau namanya tiga kata. Pokoknya yang penting nama, ma'rifah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Di antara yang ma'rifah adalah ismul isyarah. Kata tunjuk. Yang maknanya ini dan itu. Nah, ini juga kedua kali lewat. Sudah pernah lewat yang namanya isim isyarah di pembahasan sebelumnya. Apa itu? Mabni. Di sana dulu baru dikasih sedikit. Di sinilah antum dikasih semua. Karena di sini memang mau disebutkan isim isyarah semuanya. Jadi isim isyarah hukum pertama mabni. Hukum kedua
ma'rifah. Kan saya bilang itu ini tertentu kan, itu tertentu. Paham kan? Ini dan itu. Lihat, misal contoh, hadani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Dalika danika ulaika. Tilka tanika ulaika. Ini semuanya 12. 6 pertama, hadani haula'i, hadihi hatani haula'i, itu semua artinya ini. 6 pertama itu semua artinya apa? Ini, cuman penggunaannya yang beda. Hada, ini laki-laki, 1 orang. Hadani, ini laki-laki, 2 orang. Jadi kalau antum tunjuk isim mufrad, hada, kalau laki-laki. Kalau isim mutsanna, hadani. Paham ini isim mutsanna? Terus kalau jamak, mudzakkar salim atau muannats salim atau jamak taksir, haula'i, mereka ini. Dipahami nih penggunaannya. Kalau perempuan, hadihi, 1 orang perempuan, hadihi. 2 orang perempuan, hatani. Banyak perempuan, haula'i. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan ketika banyak. Karena banyak laki-laki haula'i, banyak perempuan haula'i. Ini semua artinya ini. Ini 1 orang, ini 2 orang, ini banyak. Paham ya? Kemudian 6 kedua, dalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini artinya itu. Semua artinya ini itu. Paham kan? Itu. Cuman penggunaannya beda. Dalika itu 1 orang laki-laki. Jadi kalau antum mau menunjuk 1 orang laki-laki, pakainya apa? Dalika. Kalau 2 orang laki-laki, danika. Kalau banyak laki-laki, ulaika. Mereka itu. Mereka itu. Paham kan? Iya, ini sering keluar. Kemudian 1 perempuan, tilka. Kalau kita tunjuk, itu Maryam. Kita ngomong apa? Tilka Maryam. Dipahami ini? Iya. Kalau 2 orang, tanika. Tanika. Kalau 2 orang, tanika Maryaman. Antum buat mutsanna. Buat apa? Mutsanna. Kemudian perempuan, banyak perempuan, ulaika. Berarti sama banyak perempuan dan banyak laki-laki. Ini dibilang isim isyarah. Dan hukumnya mabni. Itu tidak pernah berubah itu ya. Tanika, ulaika. Baca saja dalam kitab. Karena hukumnya apa ini? Mabni. Terus sekarang di pembahasan kita. Di samping dia mabni, dia juga apa? Ma'rifah. Jadi nanti kalau antum dapat isim isyarah, oh ini ma'rifah. Dapat domir, ma'rifah. Dapat nama, ma'rifah. 3. Keempat. Ismul mausul. Di antara kata yang ma'rifah adalah ismul mausul. Ini kedua kali. Isim mausul apa? Hukumnya secara harokat. Mabni sudah kita ambil sebelumnya. Mabni. Kalau antum dapat isim mausul, maka pasti harokatnya tetap. Tidak akan pernah berubah. Sekarang ternyata di samping dia mabni, dia juga apa? Ma'rifah. Hukumnya dia masuk dalam kata ma'rifah, kata khusus. Nah, di sana waktu itu ada janjikan juga lafadznya. Nah, sekarang disebutkan lafadznya. Lihat lafadz-lafadznya isim mausul. Alladzi, alladani, atau alladaini, atau alladina. Antum dapat ini? Isim mausul. Allati, allatani, allataini, allati, atau allai. Semua ini terjemahannya sama. Yang. Cuman ada yang 1 orang, yang 2 orang, yang 3 orang. Paham ini? Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki, alladhi, alladani, alladaini, alladina. Kalau perempuan, allati, allatani, allataini, allati, atau allai. Sengaja saya kasih semua lafaz ini.
Karena kalau antum dapat ini di Quran, pertama mabni. Paham hukum pertama? Kedua ma'rifah. Dan dua hukum ini sangat penting. Untuk kata ini. Pertama terkait dengan bacaan kita, saya harus baca apa ini? Paham kan? Oh, dia mabni. Berarti aman. Saya tidak perlu pikirkan apa harokatnya. Karena dia tetap. Paham ya? Yang kedua ternyata kata ini adalah kata yang ma'rifah. Secara penunjukannya khusus. Bukan kata umum. Jelas kan? Selesai. Kemudian yang kelima. Masya Allah di antara kata yang ma'rifah yang kelima. Al-muhalla bi'al. Yang dihiasi oleh al. Yang dihiasi dengan al. Apa itu? Al-muhalla bi'al. Wahuwa kullus min dakholat alaihi al. Dia adalah semua isim yang kemasukan padanya al. Masya Allah. Kalau antum dapat isim kemasukan al. Pasti ma'rifah. Walaupun tadi nakiro. Misalnya begini. Nabiyun. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro kan? Nakiro. Tapi kalau dibilang an-nabiyu. Dalam hadis. Qolan nabiyu pakai al. Apa jadinya? Ma'rifah khusus. Makanya kalau dibilang pakai al. Pasti Nabi Muhammad. Maka rata-rata di hadis kan. Qola an-nabiyu pakai al. Kenapa bisa? Karena ini khusus. Ma'rifah. Orang lihat alnya langsung paham. Oh Nabi Muhammad maksudnya. Kan itu penggunaan khusus. Kalau yang diinginkan dengan Nabi secara umum. Pasti dibilang Nabiyun. Tidak pakai al. Tidak pakai apa? Al. Ini penggunaan. Sama dengan nanti kita bilang begini ya. Ja'a ar-rojul. Saya pakaikan al. Sama dengan ja'a rojulun. Beda itu ucapan. Kalau saya bilang ja'a ar-rojul. Laki-laki khusus. Apakah yang sudah ada janjinya dengan antum? Antum misalnya ada janji sama seorang laki-laki. Tiba-tiba antum bilang ja'a ar-rojul pakai al. Berarti laki-laki khusus. Bukan laki-laki secara umum. Tapi kalau saya bilang ja'a rojulun. Berarti maknanya apa? Umum. Datang laki-laki. Siapa? Umum. Jelas penggunaannya nih. Jadi kapan ada kata beral maka hukumnya apa? Ma'rifah. Ini mencakup semua isim. Mufrad pakai al, ma'rifah. Musanna pakai al, ma'rifah. Jamak taksir pakai al, ma'rifah. Jamak anas salim pakai al, ma'rifah. Jamak mudzakkar salim pakai al, ma'rifah. Anu paham ini? Semua isim. Isim maksur pakai al, ma'rifah. Isim mangkus pakai al, ma'rifah. Ismul ladzi lansori pakai al, ma'rifah. Al asmaul khamsah pakai al, 9 isim. 9 isim kalau pakai al, ma'rifah. Kan ini umum. Ketentuannya lebih umum daripada yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi domir terbatas. Isim isyarat terbatas. Ya kan? Isim mausul terbatas lafadznya. Paham kan? Nama terbatas. Karena khusus penggunaannya siapa? Nama. Kalau ini yang kelima ini umum. Pokoknya kalau pakai al hukumnya apa? Ma'rifah. Mencakup semua isim yang lewat. Kalau pakai al ma'rifah. Berarti ini lebih banyak daripada 1 sampai 4. Karena coba tidak bisa kita hitung berapa isim mufrad. Semuanya bisa dipakaikan al. Isim mutsanna semua bisa dipakaikan al. Iya kan? Jamak semua bisa pakai al. Dipahami nih? Makanya kesimpulannya kalau pakai al ma'rifah. Tidak nakiro lagi. Kalau ada kata nakiro pakai al, maka dia ma'rifah. Jelas ini? Jelas ini? Ini yang kelima. Ya, misal contoh ya, rajulun waladun nabiyun. Yuqalu fiha dikatakan padanya ar-rajulu al-waladu an-nabiyyu dipakaikan al. Itu bedakan maknanya. Kalau dia tidak pakai al maka umum. Kalau dia pakai al maka maknanya khusus. Bahasa Arabnya kalau tidak pakai al nakiroh. Kalau pakai al maka apa? Ma'rifah. Jelas ini? Jelas ini? Yang keenam dan ini yang terakhir. Dari jenis ma'rifah.
Ya, al-mudhaf ila wahidin minal mazkurat. Jika disandarkan kepada salah satu dari yang disebutkan sebelumnya. Ada kata nakiroh disandarkan kepada isim domir ma'rifah. Disandarkan kepada nama ma'rifah. Disandarkan kepada isim isyarah ma'rifah. Disandarkan pada isim mausul ma'rifah. Disandarkan pada kata yang beral ma'rifah. Contoh kata kitabun. Kitab. Apa artinya kitab? Sebuah buku. Semua buku namanya kitab. Paham ini? Buku nahwu dibilang kitab. Buku tauhid namanya kitab. Buku fikih namanya apa? Kitab. Berarti ini kata nakiro atau ma'rifah? Nakiro, begitu. Kalau saya sandarkan kepada yang pertama, domir. Paham kan? Saya bilang kita buka bukunya kamu. Apa jadinya? Kan ma'rifah karena tadinya buku umum. Sekarang bukunya kamu. Kan ma'rifah. Jadi tertentu. Iya kan? Buku kamu bukan dia. Jelas kan? Atau saya sandarkan kepada yang kedua. Kitabu Zaidin. Bukunya Zaid. Apa jadinya? Hah? Ma'rifah karena bukunya Zaid. Bukan bukunya orang lain. Paham ini? Jadi khusus. Saya sandarkan kepada yang ketiga. Apa yang ketiga? Isim isyarah. Kitabu hada. Bukunya ini. Apa jadi? Saya bilang bukunya ini. Apa jadinya? Umum atau khusus? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Dipahami ini? Mudah kan? Atau disandarkan kepada yang keempat. Apa yang keempat? Isim mausul. Saya bilang kitabul ladzi qoma. Ya, kitabnya yang berdiri. Kitabnya yang berdiri. Paham gak ini? Kitabnya yang berdiri. Berarti apa yang antum pahami itu? Ma'rifah. Karena saya bilang kitabnya yang berdiri. Bukan kitabnya yang duduk, bukan kitabnya yang berjalan. Paham kan? Dipahami ini? Jadi ini jadinya apa? Jadinya apa sekarang? Ma'rifah. Demikian pula kalau disandarkan kepada yang kelima. Apa disandarkan kepada yang kelima? Disandarkan kepada kata yang beral. Saya bilang kitabur rajul. Kitabur rajul. Apa hukumnya kitab? Ma'rifah atau nakiro? Setelah disandarkan. Ma'rifah. Ini dia. Jadi jenis keenam ini bukan jenis tersendiri. Jenis yang keenam ini kalau disandarkan kepada 5 sebelumnya. Kalau disandarkan kepada domir, disandar kepada nama, disandar kepada isim isyarah, isim mausul, kata yang beral, hukumnya jadi apa? Jadi apa? Ma'rifah. Berarti nakiro itu kalau dia lagi berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, nakiro. Paham kan? Cuman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, biar berdiri sendiri. Itu hukumnya apa? Ma'rifah. Kalau ada domir, berdiri sendiri, ma'rifah. Nama, berdiri sendiri, ma'rifah. Isim isyarah, berdiri sendiri, ma'rifah. Isim mausul, berdiri sendiri, ma'rifah. Beral, berdiri sendiri, ma'rifah. Kan begitu? Selain 1, 2, 3, 4, 5 ini, nakiroh. Paham ini? Selain domir, nama, isyarah, mausul, beral, nakiroh. Kecuali dia disandarkan kepada ini. Maka berubah lagi hukumnya menjadi apa? Ma'rifah. Paham ini? Jelas ini? Jelas kan? Selesai. Jadi nanti tinggal dipraktek di dalam. InsyaAllah. Iya, selain ini langsung bilang. Oh ini nakirah. Ini hukumnya apa? Nakirah. Dan ini sangat diperlukan nanti. Antum merojaah baik-baik. Karena sangat diperlukan ketika baca kitab gundul.
Ketika kita baca kitab Gundul, nanti saya akan kasih kaidah. Baca kitab Gundul, kalau berdampingan nakiro, kalau berdampingan ma'rifah. Paham kan? Kalau ada nakiro ma'rifah, kalau ada ma'rifah nakiro, itu semua nanti diperlukan. Maka harus hafal mana yang ma'rifah, mana yang nakiro. Paham kan? Selesai. Kita selesaikan berikutnya, selesai. Kita baca dulu. Contoh ya, kita buka Kitabu Muhammadin, Kitabu Hada, Kitabul ladzi qama abuhu. Contoh sempurna, kitab yang berdiri bapaknya. Kitabur rajul, kitabnya laki-laki itu. Selesai kan? Selesai ini? Kita bisa ambil setelahnya? Kita selesaikan hari ini nih? Ya, karena lebih mudah, setelahnya lagi mudah. Cuman mau kenal laki-laki atau perempuan. Paham ya? Kita mau kenal ini kata laki-laki. Ini kata perempuan. Ini yang terakhir. Babul mudzakkar wal mu'annas. Supaya besok kita sudah masuk di pembahasan intinya. Bab tentang laki-laki dan perempuan. Kalau ini pelajaran ringan sekali. Ringan. Cuman mau mengenal ini lafaz laki-laki atau perempuan. Pertama al-mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Al-mudzakkar huwa ma dalla ala dzakar. Dia adalah apa yang menunjukkan atas laki-laki. Itu namanya mudzakkar, berarti menunjukkan atas dia laki-laki. Misal contoh Muhammadun, Kitabun, Asadun. Sementara al-mu'annas. Mu'annas apa? Kapan saya bilang ini mu'annas? Madalla ala unsa. Apa yang menunjukkan atas perempuan. Jadi kalau menunjukkan atas laki-laki bilang mudzakkar. Kalau menunjukkan atas perempuan bilang apa? Mu'annas. Ini istilah, harus dibiasakan. Ini mu'annas, ini mudzakkar. Seperti kita, ini laki, ini perempuan. Paham kan? Ini laki, ini perempuan. Terus wahunauan. Mu'annas itu ada dua. Nah, ini nanti supaya antum tidak bingung. Kenapa dibilang perempuan? Tidak ada kelaminnya. Nah, saya cari-cari kelaminnya. Mobil dibilang perempuan. Mana kelaminnya? Nah ini mu'annas itu ada dua. Perempuan itu ada dua. Perempuan itu ada dua. Mu'annas ada dua. Ada mu'annas hakiki. Perempuan yang sebenarnya. Perempuan betulan, bukan main-main. Iya. Nah, jadi ini namanya mu'annas hakiki. Apa itu? Kapan saya bilang ini mu'annas hakiki? Ini perlu ya. Antum harus pahami baik-baik. Karena nanti terkait dengan pembahasan fi'il fa'il. Ada nanti pembahasan di dalam. Mu'annas hakiki adalah huwa ma lahu farjun. Yang dihukumi mu'annas dan punya kelamin. Ada kelaminnya. Tahu Ji Nabil? Mu'annas hakiki adalah yang memiliki apa Nabil? Yang ada kelaminnya. Tahu Ji kelamin tak? Kelamin perempuan. Yang ada kelamin perempuannya. Maka itu disebut semua yang ada kelamin perempuannya dibilang mu'annas hakiki. Ini mu'annas betulan. Perempuan betulan. Nah, jadi kalau ada orang mengaku perempuan, lihat kelaminnya. Kalau tidak ada kelamin perempuannya, oh kau bohong kau. Paham kan? Ini harus yang punya kelamin, yang punya kelamin perempuan. Dipahami nih? Paham kau? Jadi jangan diperiksa kau. Contoh Aisyah, sini Aisyah, Zainab, ini mu'annas hakiki. Karena Aisyah perempuan, Zainab perempuan. Yang kedua mu'annas majazi, mu'annas secara majaz. Apa itu mu'annas secara majaz? Wa huwa ma laisa lahu farjun, yang tidak punya kelamin. Semua yang tidak punya kelamin tapi dihukumi perempuan, itu disebut mu'annas majazi. Disebut mu'annas apa? Majazi. Contoh misalnya sayyarah, mobil, dihukumi mu'annas. Tapi tidak ada kelaminnya. Maka kita bilang apa? Mu'annas majazi. Syams. Syams kenapa dikatakan mu'annas? Karena asalnya sebenarnya syams adalah syamsah. Pakai tak marbuto. Cuman dihilangkan karena banyak penggunaannya. Paham ya? Banyak penggunaannya. Sehingga dikatakan syams. Ini syams mu'annas. Tapi kalau ditanya mu'annas apa? Antum bilang apa? Mu'annas apa? Majazi. Jelas kan? Selain ini mu'annas, maka dia adalah mudzakkar. Yang terakhir sebenarnya
Saya tidak kasih di sini. Yang dihukumi mu'annas itu kan ada insan, ada hayawan, ya, ada jamid, ya, bukan jamid, jamadat supaya banyak, jamadat, ya, dan ada sifat. Sifat tahu tuh? Sifat baik, sifat buruk. Iya. Nah, ini hanya diikutkan. Yang paling inti adalah 3 ini. Ini bisa tersendiri. Iya. Bagaimana cara kita sebenarnya untuk membedakan mu'annas dan mudzakkar ini 4 perkara ini. Karena di dunia ini hanya ini. Manusia, hewan, benda mati, sifat. Nah, yang ada di dunia ini. Paham kan? Maka dari semua ini dia terbagi 2 untuk mengenal mu'annas dan mudzakarnya. Kalau dia insan, maka melihat farj, melihat kelamin. Jangan lihat kosakatanya. Karena kosakatanya kadang nama perempuan tidak pakai ta. Tidak pakai. Nah, kalau kita jadikan bilang, kalau ada taknya berarti nama perempuan, salah. Karena ada nama perempuan tidak pakai tak. Demikian pula, kalau antum jadikan tak adalah nama perempuan, ada nama laki-laki pakai tak. Misalnya Tolha. Nah, pakai apa itu? Pakai tak. Apakah dia nama perempuan? Tidak, nama laki-laki. Maka jangan jadikan ini tak ini sebagai tanda. Jadi kalau nama, lihat farj. Lihat apa? Kelaminnya. Kalau kelaminnya perempuan, bilang mu'annas. Kalau kelaminnya laki-laki, bilang apa? Mudzakkar. Walaupun dia mengaku perempuan. Dah, lihat kelaminnya. Buka, oh laki-laki. Paham gak ini? Jelas ini kan? Walaupun dia mengaku perempuan. Kelaminnya yang menunjukkan. Itu kalau siapa? Manusia. Sementara ini, yang ini, 3. Benda hewan. Benda mati, sifat, ini lihat tak. Kalau hewan tidak perlu antum lihat kelamin. Lihat ada tak atau tidak. Paham kan? Karena misalnya ada hewan, sapi. Jantan atau betina tetap dibilang bakoroh. Sapi. Sapi jantan atau sapi betina tetap dibilang apa? Bakoroh. Paham ini? Maka sementara singa jantan atau singa betina tetap kita bilang apa? Asad, tidak pakai tak. Dipahami ini? Maka untuk hewan ada tak enggak? Kalau ada tak, mu'annas. Paham kan? Mu'annas. Kalau tidak ada tak ini, tidak ada tak, maka dia apa? Mudzakkar. Demikian pula jamadat. Benda mati. Benda mati. Misalnya kitab. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Kenapa? Tidak ada tak. Paham kan? Tapi kalau saya bilang apa? Seburoh. Papan tulis. Seburoh pakai tak marbutoh di akhir. Maka apa? Mu'annas. Sayyaroh. Mu'annas. Kenapa? Pakai tak marbutoh. Paham kan? Jadi benda mati lihat tak. Paham kan? Demikian pula sifat. Kata sifat. Lihat ada tak atau tidak. Ada tak atau tidak. Misalnya antum bilang apa? Kata sifat bukan nama. So'imah. Pakai tak. Berarti siapa dia? Mu'annas. Tapi kalau saya bilang so'im. Siapa dia? Itu cara melihatnya nanti. Kemudian nanti dari mu'annas ini terbagi 2. Mu'annas hakiki dan mu'annas majazi. Kalau ada kelamin dibilang apa? Hakiki. Kalau tidak ada majazi. Begitu cara melihatnya nanti. Dah? Dipahami nih? Itu untuk mu'annas dan mudzakkar. Sudah ini? Sudah selesai? Ada pertanyaan? Itu dibilang jamadat. Tumbuh-tumbuhan, dia bilang tumbuh-tumbuhan. Itu kan dibilang jamadat semuanya. Tumbuhan dibilang benda mati. Dah? Masuk semua itu kan cuma ada 4 itu saya bilang tadi. Manusia, hewan,
Paham kan? Benda mati dan sifat. Itu semua yang di dunia itu hanya begitu. Jelas ya? Sudah? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Yadun, mu'annas. Enggak apa-apa. Yang berpasangan dia. Mu'annas apa dia? Begitu maksudnya. Jadi sekarang ini adalah pisahkan mana majazi, mana hakiki. Nah, mana perempuan, mana laki-laki. Dipahamkan? Nanti berikutnya akan dirinci lagi. Lebih dalam lagi. Sisa lebih dalam lagi sedikit. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah selesai. Berarti besok kita sudah masuk di pembahasan penyakitnya isim. Insya Allah. Ini hanya pendahuluan 2 bab. Karena diperlukan di dalam. Nanti insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.